Lihat lagi Pak, ini kan di sisi lain ya Pak, pada awal tahun pemerintah memangkas anggaran belanja untuk dialokasikan bagi belanja prioritas. Mmm, Menurut pandangan Anda sendiri Pak, sebagai mitra pemerintah terkait budget, ini seperti apa sih? Apa hal yang perlu dicermati sebetulnya? tentang efisiensi Iya, anggaran, kita kemarin memang, raker dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Komite 4. Ibu Sri menjelaskan bahwa efisiensi ini hanya menyasar 16 pos anggaran. Pos-pos anggaran yang tidak produktif, yang terjadi pemborosan selama ini di lingkungan lembaga maupun kementerian, diantaranya alat tulis kantor 90% di oke. efisiensi, ditarik atau diblokir eh, untuk perjalanan dinas, untuk Seminar-seminar, seminar-seminar, ya, diskusi-diskusi yang tidak penting, pengadaan-pengadaan yang tidak penting itu tarik untuk dialihkan kepada program prioritas seperti belanja bergizi gratis, kesehatan, tes kesehatan gratis, pendidikan, dan energi, pangan, memang yang memang dibutuhkan oleh negara sekitar 100 triliun diantaranya untuk baik. itu. Dan Ibu Sri Mulyani eh, memastikan kebutuhan-kebutuhan rakyat, kesejahteraan sosial tidak akan dipotong. Bantuan-bantuan sosial tidak akan ada pemotongan apa-apa. Cuman kami Komite 4 kan melakukan raker dengan berbagai kementerian. Kita tanya tentang berapa sih apa dampaknya terhadap efisiensi. Efisiensi dari kementerian itu ada yang 50%, ada yang 40%, dan banyak macamnya. Ternyata ada juga yang menyasar program-program yang sangat substansi, yang memang sangat dibutuhkan. Misalnya kemarin kami raker dengan BPS, Badan Statistik itu. Nah, ini mereka memiliki program di tahun 2026, BPS itu tahun 2006 program yang disebut ekonomi, sensus ekonomi nasional. Nah, tentu tahapan-tahapan sensus ekonomi ini mulai dari 2025 dianggarkan. Nah, anggarannya defisiensi, sehingga mereka ini kesulitan melakukan tahapan-tahapan untuk sensus ekonomi nasional yang seharusnya sensus ini dilakukan selama 10 tahun sekali. Nah, ini juga akan berpotensi nanti. Kenapa? Karena dalam Impres yang terbaru, Impres kalau nggak salah Impres nomor 6 tahun 2025 dari Presiden itu, data tunggal itu ada di BPS. Jadi ke depannya seluruh lembaga kementerian dasar datanya adalah BPS. Jika BPS tidak mampu lagi melakukan sensus seperti sensus ekonomi, dari mana kita mendapatkan data? Karena itu ke depan perlu dipertimbangkan lagi hal-hal yang berdampak besar seperti ini untuk artinya diberikan dana-dana yang berasal dari dana yang lain mungkin agar program-program seperti ini bisa tetap berjalan. Selain itu juga banyak kementerian industri misalnya yang cukup besar efisiensinya dari 2,8 triliun menjadi 1,6 triliun. Ini juga akan berdampak pada industri negeri, di mana di dalam Astacita Presiden Prabowo, Kementerian Industri itu diantaranya itu pengamanan aset-aset negara termasuk industri ini. Jika Baik. dampak pengurangan ini berdampak terhadap kinerja mereka, otomatis ini industri di dalam negeri maupun di secara nasional maupun daerah ini bisa Baik. terancam.
Baik Pak ya, semoga saja dengan kehadiran Danantara ini bisa memberikan dampak yang cukup positif ya Pak ya, Ya, terutama mungkin target-target dari pemerintah. Kita lihat banyak program-program prioritas, pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 8% Pak. Terima ya, kasih banyak Pak ya Ahmad saya telah yakin hadir di CBS Indonesia. pertumbuhan bisa sampai 8% jika ini cukup bisa dikelola dengan baik.